ya untuk menjawab ya, karena mungkin beberapa waktu lalu kalian fokus di UTBK gitu ya, dan tetap semangat untuk di ujian mandiri untuk mengulang lagi, mengingatkan kembali materi-materi kimia yang dalam tanda kutip sempat agak-agak amnesia gitu ya. Oke, tapi mudah-mudahan kalian tetap semangat nih pada kesempatan sore aja deh ya, sore hari ini. Oke, ya, aku langsung hadirkan di soal nomor satu. Ya, ada yang sudah mau menjawab, boleh ya. Udah ada berapa partisipan? Sudah lumayan ya, sekitar 60-an ya. Dan berjalan terus ya. Oke, ya. Kita ke soal yang ringan dulu. Ya, untuk ujian mandiri sedikit ya. Oke, sedikit aku kasih konsep untuk ujian mandiri untuk semua apa ya, untuk semua univ ya. Nah, khusus untuk kimia, aku mau sedikit kasih rangkumannya. Ya, oke. Itu bukan rangkuman sih, tapi beberapa kaitan atau materi yang sering keluar ya di ujian mandiri. Oke, untuk yang kimia yang nggak pernah ketinggalan ya, yang nggak pernah ketinggalan itu adalah konsep yang pertama itu adalah berkaitan dengan stoikiometri. Stoikiometri itu paling banyak, stoikiometri. Nah, yang namanya stoikiometri itu adalah hitungan kimia. Berarti yang harus kamu kuasai di sini adalah konsep mol. Nah, oke. Konsep mol, masih inget dong ya, mol, simbolnya N ya. Oke, kemudian yang harus kamu kuasai lagi adalah berkaitan dengan reaksi kimia. Oke, mungkin di sini Kak Lady nggak akan mengulang lagi karena mungkin di antara kalian udah paham gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya ya, berikutnya berkaitan dengan atom ya, atau struktur atom. Oke, struktur atom. Struktur atom dan apa itu ya namanya ya? Oke, dan SPU, sistem periodik unsur. Oke, kemudian yang gak kalah ketinggalan lagi. Oke, aku masukkan di stoikiometri ya. Oke, aku masukkan di stoikiometri karena itu dalam stoikiometri hitungan kimia redoks ya. Oke, reaksi redoks. Oke, nah ini. Nah, kemudian ya berkaitan dengan larutan asam basa ya. pH ya, larutan asam basa, intinya menghitung pH. Oke, ini sedikit garis besar dan memang ada beberapa apa ya yang selalu bisa kita prediksi di tiap tahunnya seperti ini. Memang ada beberapa soal ya yang kadang-kadang di luar dari prediktif ya, tapi itu sebenarnya bisa kalian pahami per soalnya, gitu ya. Oke, sudah siap? Kita akan coba ya, kita buka yuk, buka di soal nomor satu. Coba jangan oleng dong ya. Ini soalnya masih mudah, pakai banget. Ya, nanti kalau aku lupa, aku lupa. Oke, tugas Kak Ladi adalah mengingatkan. Oke, ada yang bersedia menjawab dulu? Ya, nah kemudian aduh masa sih soal UM semudah itu? Iya sayang, soalnya memang mudah ya. Yang jelas soal dikatakan mudah tuh kalau kalian memang benar-benar paham konsepnya, ya kan? Ye, ada yang jawab B. Oke, DAP ya. Oke, aku panggilnya apa nih? Oke, Zaki jawabnya B. Yang lainnya boleh dong ya. Kemudian boleh sama, boleh beda. Oh, oke. Ada Zaki, ada Dap, kemudian ada siapa tuh ya? Rangga ya. Oke, Raka yang Rangga. Ada satu lagi mau apa? Mau mencoba B? Oke. Yes, benar banget. Atau mungkin di antara tiga yang sudah menjawab itu sudah mewakili jawaban dari teman-teman yang lainnya yang join pada kesempatan hari ini ya. Oke, jawabannya benar banget ya. Oke, B. Oke, Beb. Gitu. Oke, nah. Jika unsur X mempunyai nomor atom itu di bawah ya. Yang atas itu namanya nomor massa. Berarti X ya. Aku pakai 9. X
punya nomor atom 52. Oke. Ya. Oke, ionnya katakanlah nih 2 minus. Oke, berarti kalau misalkan ada kaitannya nomor atom sama muatan, itu kita hanya bisa menentukan jumlah proton sama elektron. Jumlah neutronnya enggak bisa. Jadi ini kalau misalkan ditanyakan berapa jumlah protonnya, ya, proton itu sama dengan nomor atom. Berarti protonnya berapa? 52. Kemudian kalau misalkan protonnya 52, berapa elektronnya? Elektronnya itu adalah proton ditambah dengan muatannya. Tergantung muatannya. Kalau muatannya negatif justru ditambah berapa banyaknya, ya, berapa banyaknya ini ya. Oke, kalau muatannya positif justru dikurangi. Berarti elektronnya berapa? Elektronnya berarti awalnya 52 karena dia muatannya negatif, berarti ditambah dengan 2 karena elektron itu muatannya negatif. Berarti kalau misalkan muatannya negatif berarti bertambahlah elektronnya. Kalau muatannya positif berarti berkurang elektronnya. Oke, berarti jawabannya 54. Nah, berarti jawabannya mana? Tinggal kamu cari di pilihan ganda yang protonnya 52 atau elektronnya 54. Yang lainnya salah. Yang jelas kita tidak bisa menentukan jumlah neutron karena neutron itu tidak diketahui informasi tentang nomor massa. Oke, nomor 1 jawabannya adalah yang B. Wow, luar biasa. Wah, keren nih. Ya, kalian pemenang nih ya di UN kesempatan besok ini ya, kesempatan tahun ini ya, amin ya. Kemudian ada yang masih bingung atau ada yang masih kalian tanyakan berkaitan dengan ini? Oke, nanti aku akan jelaskan secara lengkap. Tapi kalau misalkan untuk mencari jumlah proton, elektron, sama neutron kalian udah benar-benar udah paham, oke, aku nggak akan mengulang lagi. Bisa ya? Ini sebenarnya justru sudah kalian pelajari semenjak di SMP ketika mempelajari tentang struktur atom. Ada ion, ada molekul ada 2 macam, molekul unsur sama molekul senyawa, gitu ya. Oke, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, ya. Berarti aku langsung lanjut ke soal berikutnya. Kak, yang garis besar tadi boleh dilihatin. Oke, yang paling awal benar. Ini dia. Nanti aku kasih kesempatan buat SS. Ini baru garis besar, baru 3 poin lah. Masih ada beberapa poin yang nanti akan aku tulis lagi ya, Devina ya. Oke, jangan khawatir. Insya Allah nanti kalau misalkan ada yang sedikit ketinggalan, aku akan perlihatkan lagi ya. Nanti ada di sesi terakhir ada SS buat kalian ya. Oke, sama-sama ya. Kita ke nomor 2. Apa ini? Ini masuk stoikiometri ya. Apa coba? Untuk mengubah 40 ml larutan H2SO46M menjadi larutan H2SO45M diperlukan tambahan air. Oke, yang ditanyain adalah tambahan air. Berarti gimana pola pikir kita? Oh, yang ditanyain tambahan air. Berarti jelas ini adalah modelnya adalah apa? Pengenceran. Oke, aku kasih kesempatan buat kalian untuk berkreasi dulu. Jikalau di antara kalian pengen, aku mau berhitung, jangan dibahas dulu. Oke, aku tunggu sebentar. Tapi di sini aku kasih clue. Ini adalah modelnya adalah tentang pengenceran. Oke, silahkan. Pengenceran ya. Oke, tentang pengenceran. Ada yang mau menjawab? 4, 6, 7, 8, 9. Atau mungkin aku mau gambling. Oke, menurut kamu apa jawabannya? Diam dong Kak, aku mau konsentrasi dulu nih, jangan ngomong terus. Oke, aku akan diam sebentar. Apa coba? Apa jawabannya? Untuk mengubah 40 ml H2SO46M menjadi 5M,
6 molar jadi 5 molar. Jadi lebih encer dong ya. Berarti ini masalah tentang apa? Pengenceran. Masih ingat kan? Oke, Zulfa jawabannya deh. Ada yang lain? Boleh loh ya. Yang lain ayo dong berkreasi dulu. Oke, Zulfa sudah mewakili jawaban temannya. Setujukah kalian untuk dari jawaban Zulfa? Dede, 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 dede. Aduh, ada yang tertidur. Tidurlah. Oke deh. Apa ya? Mimpi indah ya. Oke, Tania deh. Deh, aku juga deh. Deh, 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 deh. Ya, oke. Yes. Bener banget jawabannya, Dek. Konsep dari pengenceran itu adalah M1V1, M2V2. Dah gitu aja deh ya. M1V1 sama dengan M2V2. Yang jelas M1V1 itu dalam keadaan pekat. Pekat itu berarti kental gitu lah ya. Kalau dia ditambah dengan air berarti dia dalam keadaan apa? Encer. Nah, kalau yang ditanyakan adalah volume air yang ditambahkan, itu sama dengan awalnya pekat ditambahin sama air gitu kan? Berarti sama dengan berapa? V2 dikurangi V1. Berarti yang kita lakukan adalah kita mencari berapa V2-nya dulu. Karena ini pekat, ini encer, ingat loh ya, berarti M1-nya yang pekat. Berarti berapa M1-nya yang mana? Ini 6M ini sebagai M1. Kemudian 5M ini sebagai M2. Oke, 40 ml. Berarti jelas sebagai V1. Kita masukkan angkanya ya. M1-nya berapa? 6. Dikali berapa? 40 ya. Sama dengan M2-nya 5. Dikali berapa V2-nya yang kita cari gitu kan? Oke, berarti tinggal ini 5 sama 40 kita sederhanakan sama dengan 8 ya. Berarti V2 sama dengan 48. Satuannya menyesuaikan dong ya, karena ini satuannya volumenya mililiter berarti mililiter. Ya, oke. Berarti volume air yang ditambahkan sama dengan apa? V2 dikurangi V1, 48 dikurangi 40. Bener banget jawabannya adalah 8 ml. Yeay, durian ya. Oke, wow, luar biasa buat kalian semuanya nih ya, yang masih bersemangat untuk ujian mandirinya. Ya, cemut. Ya, selama masih diberikan kesempatan ya, selama masih diberikan peluang ya, yuk pokoknya gas terus ya. Oke. Kemudian kita ke soal berikutnya. Yes, oke, nomor 3 apakah? Ya, udah mulai nih kayak aduh Kak, udah mulai reaksi-reaksi, aku bereaksi sendiri. Oke, yuk cemungut. Aku kasih kesempatan buat kalian yang mau berkreasi dulu ya. Aduh, dipaksa berkreasi, iya dong ya. Dipaksa mengerjakan, iya. Ya, sesuatu yang baik kalau emang itu berkaitan awalnya keterpaksaan enggak jadi masalah. Yang jelas itu bermanfaat buat kalian semuanya. Ayo nomor 3 jawabannya apa? Ada yang mau mencobakah? Mencoba. Jawabannya apa? Yuk. Jika 0,5 gram logam M bereaksi dengan larutan HCl membentuk 0,005 mol H2. Oke. Apakah ini harus direaksikan? Zulfa, kenapa harus pakai icon nangis? Yakin dong, yakin. Bukan ya? Oke. Aku belum berhitung juga ya, tapi sepertinya hasil dari penerawangan hasil dari penerawangan itu sepertinya iya, karena emang namanya juga apa kalian juga apa pengajar ya, jadinya pernah mengerjakan soal ini dan jawabannya di ada 2 cara mengerjakan soal ini. Kamu suka pakai cara yang mana? Padahal yang namanya konsep stoichiometry itu boleh kamu pakai yang namanya konsep Faraday. Ya, atau boleh pakai konsep ini yang jelas adalah apa namanya persamaan reaksi. Ya, aku mau
Apa coba untuk yang pakai penyetaraan reaksi dulu. Logam M bereaksi dengan larutan HCl, berarti katakanlah ini M bereaksi dengan HCl membentuk 0,00. Oke. Membentuk mol H2 dan MCl2. Berarti katakanlah ada H2 dan MCl2. Ingat, kalau ada suatu reaksi kimia, wajib hukumnya kamu setarakan. Oke, setarakan. Yuk, M-nya udah 1, Cl-nya tapi 2, Cl-nya tapi 2. Oke, ini kita kasih angka 2. Nggak terlalu ngefek juga deh. Ya udah, nggak apa-apa. Kita cek. Kalau reaksinya sudah setara, yang kita perhatikan cukup yang diketahui dan ditanyakan. Ingat, yang diketahui dan ditanyakan. Yang lainnya cuekin. Oke, kalau ada suatu reaksi kimia yang kamu perhatikan cukup yang diketahui sama ditanyakan. Yang diketahui di sini adalah MMMM. Ya, yang ditanyakan di sini adalah memang AR-nya M, maka massa atom relatif M berarti masuk di M-nya. Membentuk 0,005 mol H2, berarti di sini H2-nya. Oke, cukup yang kamu perhatikan adalah hubungan antara M sama H2. Ya, aduh, belepotan banget sih ngomongnya, maaf. Hubungan antara M dan H2. Gitu. Kalau kamu punya suatu reaksi kimia, saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, kalau kamu punya suatu reaksi kimia, maka wajib hukumnya setara. Jadi intinya wajib setara, nggak boleh enggak, karena wajib kalau nggak setara berarti hukumnya apa? Hukumnya tidak benar. Apa sih ya? Oke, wajib setara. Kalau reaksinya sudah setara, nanti muncullah yang namanya koefisien reaksi. Oke, perbandingan koefisien reaksi itu merupakan perbandingan mol. Iya kan? Oke, setuju dong ya. Oke, di sini diinformasikan di dalam soal membentuk 0,005 mol H2. Ya, berarti di sini berapa nih? 0,005 mol. Berarti kalau kita perhatikan koefisiennya sama-sama satu. Berarti molnya M itu sama dengan molnya H2. Wah, berarti kalau misalkan H2-nya 0,05 mol, berarti M-nya berapa? M-nya juga sama 0,005 mol. Gitu? Enggak. Ingat, mol itu salah satu rumusnya apa? Salah satu rumusnya adalah massa per mR atau massa per AR. Kita tinggal ngecek, oh ini yang tanyain adalah massa atom relatif logam M. Oke, berarti ARM. Gitu kan? Oke, yo, berarti sama dengan 0,0005. Gitu. Berapa masanya tuh 0,56 gram? Oke, berarti 0,56 gram. Ini karena aku membahas ya. Jadi sebisa mungkin supaya nanti kamu tahu arahnya di mana. Oke, sama dengan 0,005. Oke, berarti ARM-nya sama dengan berapa? ARM sama dengan 0,56 dibagi 0,005. Aku nggak suka banget deh kalau ada koma kayak gitu. Hah? Ada yang jawab C, ada yang jawab Oke, oh iya, Zaki ya, ditolak ya yang E ya. Oke, ya, sampai sini paham ya. Oke, yuk berarti aku nggak suka deh kalau angka-angka kayak gini. Oke, aku kalikan 1000 aja deh ya. Kalau aku kalikan 1000 berarti 560 dibagi dengan 5. Yes, jawabannya adalah 1, 2. Bener banget ya, jawabannya ada di option yang Jika ada pertanyaan dulu, bisa dipahami ya.
Oke, tetap semangat ya, kalem aja ya. Loh, semangat kok kalem? Semangat itu membara ya, menyala abangku ya, menyala ya. Oke, yuk kita nyalakan lagi untuk di soal nomor berikutnya. Ya, soal nomor berikutnya lebih menyala. Oke, siap ya? Oke, yes. Silahkan. Oh, walaupun menyala, tapi ini masih muda. Oke, silahkan yang bernama jawabannya apa? Ya, bilangan oksidasi kromium yang sama pada pasangan senyawa berikut adalah. Oke. Dek, Masih ingat cara ketemu mencari gadis neng Ella. bilangan oksidasi Bukan itu mah gak bilok bukan masih tolong. dong ya. Makanya Zulfa bener masa Zulfa, sih kakak jangan Ella menangis. Anda benar, luar biasa. Oke. Yo, nomor 4 jawabannya apa? Ada yang sudah mencobakah? Jawabannya apa? A, B, C, D atau E? Oke. Ya, bentar lagi kita bahas ya. Langsung bahas, langsung bahas. Oke, boleh. Tapi yuk satukan konsepnya dulu. Satukan tapi gadisnya gak pemikiran kita dulu semangat. di soal ini ya. Bilangan oksidasi kromium yang sama pada pasangan senyawa berikut adalah yang mana? Yang mana? Lagi nggak sih, Kak? Yeah. Keren. Wow, Zulfa, keren, keren, keren. Yes, benar. Oke, yang lainnya gimana? Oke, ya. Coba kita cek ya. Wow, ketahuan nih kelihatannya Zulfa. Apakah kamu suka sama aku? Enggak. Maksudnya apakah kamu suka sama kimia, Zulfa? Oke, yuk bilangan oksidasi kromium. Jangan-jangan anak-anak farmasi nih atau anak-anak teknik kimia gitu atau anak-anak ini coba coba meramal memprediksi. Oke, apapun pilihan kalian, prodi yang kalian pilih mudah-mudahan terjawab di tahun ini ya. Semoga ya. Oke, ya bilangan oksidasi kromium yang sama ya. Berarti kita cari bilangan oksidasi kromium. Kromium itu apa sih CR ya? Oke, CR yang sama pada pasangan senyawa berikut adalah ya. Yuk kita ceki-ceki. Berarti harus ceki satu-satu. Iya bener. Memang kita harus ceki satu-satu. Tapi walaupun ceki satu-satu nggak masalah sih karena yang berulang nggak usah kita cek lagi. Gitu kan? Ya, masih ingat yuk dengerin baik-baik. Aku punya K2 CR2 O7. Yang kita cari adalah bilangan oksidasi CR. Gimana masih ingat aturan Bilok? Masih ingat aturan Bilok? Kalau dalam suatu senyawa jumlah biloksnya itu adalah nol. Oksigen dalam suatu senyawa bilangan oksidasinya adalah minus 2. Minus 2 ada 7 sama dengan minus 14. K masih ingat dalam kimia unsur dia termasuk dalam golongan 1A. Oke, karena dia termasuk dalam golongan 1A berarti bilangan oksidasinya adalah plus 1. Karena ada 2 berarti plus 2. Jadi bawah itu adalah biloks, atas itu adalah jumlah biloks ya. Jumlah biloks. Oke? Nah, sekarang ya tinggal kita menebak. Plus 2 tambah berapakah? Tambah minus 14 sama dengan 0. Jawabannya adalah plus 12. Plus 12 untuk 2 CR kan ya. Kalau dalam soal ini ada 2 CR, berarti untuk 1 CR berapa? Plus 6. Berarti bilangan oksidasi CR dalam K2CR2O7 adalah plus 6. Ya, oke, ini bilangan oksidasinya adalah plus 6. Ini juga plus 6. Oke. Sekarang kita cek CR2O3. Kalau dalam CR2O3, kalau ada dua, apa namanya nih? Kalau ada dua unsur, sebenarnya tinggal kita balik kok. CR2O3. Oh, berarti ini adalah
3 plus ini 2 minus. Yakin seperti itu. Berarti bilangan oksidasi CR di sini adalah berapa? Adalah plus 3. Aku nggak percaya, Kak. Buktikan. Oke, boleh. CR2O3. Totalnya 0. Oke. Ya, O itu minus 2. Ada 3 minus 6. Tambah berapa supaya 0 plus 6? Plus 6 dibagi 2 berapa? Plus 3, sayangku. Itu bisa ya? Oke. Kemudian untuk CR di sini CROH 4 kali. CROH 4 kali. Namanya CROH 4 kali. Ingat, kamu masih ingat ion hidroksida atau basa OH minus. Jadi OH itu muatannya minus ya, OH minus. Berarti kalau misalkan ada CROH 4 kali minus gitu ya. Oke, berarti ini totalnya adalah minus. OH-nya di sini ada berapa? Ada minus 1. OH itu setiap OH minus 1 ada 4, berarti minus 4. Tambah berapa supaya minus 1? Berarti plus 3. Oke, CR-nya di sini berarti biloxnya adalah plus 3. Oke, CR-nya di sini biloxnya adalah plus 3. Oke, berarti yang A salah, B salah, C gimana? Coba kalau misalkan kita nggak ngecek C sama D, apakah kita bisa menemukan jawabannya? Bisa, karena ternyata di sini sudah terjawab di CR2O3 sama CROH 4 kali minus. Dan itu yang bilangan oksidasinya sama-sama plus 3. Dan itu ada di option yang E. Wow, luar biasa. Berarti ini jawabannya ada di option yang E. Ya. Gitu ya, oke, keren banget Yulfa dan yang lainnya ya, tetap semangat ya. Oke, yuk kita lanjutkan di soal berikutnya ya, tetap semangat ya. Yuk pelan-pelan kita soal berikutnya. Yes, nomor 5 guys ya. Oke, semudah ini ya, semudah ini Kak ujian mandiri. Iya, oke. Satu hal lagi, kalian jangan terlalu overthinking ya. Apakah nanti ada? Oh ada, iya Arthur ya. Oke, nanti aku akan kasih 5 menit terakhir untuk sesi SS ya. Oke, ya oke. Nanti aku akan kasih kesempatan buat sesi SS di sesi terakhir ya. Dan mudah-mudahan itu bisa digunakan buat kamu belajar dan untuk dikembangkan ya. Masih dikembangkan. Artinya dikembangkan apa? Dikembangkan materinya, karena berkaitan dengan materi ujian mandiri itu emang tiap tahun jelas beda dong, nggak mungkin sama, tapi konsepnya sama untuk tiap subtesnya ya. Jadi tidak ada cara belajar yang lain selain kamu belajar secara konsep materi-materi yang materi-materi yang kemarin sempat keluar ya. Dan sekarang medianya media digital ya, dan medianya sudah benar-benar tidak terbatas ya, tidak terbatas medianya. Jadi kamu juga bisa belajar dengan media-media yang lain. Oke, Gita Arthur, nanti aku kasih kesempatan buat SS ya. Oke, yuk nomor 5 yuk. Oke. Elektroda inert dihasilkan gas oksigen 5,6 liter pada STP. Jumlah listrik dalam kolom yang dialirkan dalam proses tersebut, berarti ini adalah ngomong-ngomong tentang Faraday. Faraday itu digunakan untuk semua reaksi kimia. Tanpa kamu harus tahu reaksinya seperti apa, tapi kalau kamu tahu rumusan Faraday-nya, kamu tinggal pilih-pilih rumus. Ingat ya, ingat. Aku pakai rumus yang mana ya? Nah, selama ini kalian berpikir kalian tuh selalu dipermainkan rumus ya, dipermainkan rumus ya. Padahal harusnya dibalik dong ya. Kamu yang harus mempermainkan rumus. Bisakah kita mempermainkan rumus? Iya. Ya. Ibarat kalau misalkan kita mau masak nih. Kalau misalkan sana kamu masak gitu ya. Atau katakanlah kamu buat minuman. Sana dong buatin minuman, kamunya buatin minuman gitu ya. Oke. Kemudian di dapur ada gula, ada teh, ada air panas. Kira-kira kalau ada gula, ada teh, ada air panas, kamu mau bikin apa? Iya, bikin teh panas kan ya, atau katakanlah minuman teh kan ya, minuman teh ya. Kamu nggak bisa kalau misalkan, aduh, ini ada teh, ada gula,
ada air panas, aku mau bikin kopi, atau aku mau bikin jus alpukat. Nggak bisa sayang. Artinya apa? Berarti kamu itu sebenarnya tinggal mengolah apa? Mengolah informasi yang ada dalam soal, mengolah bahan-bahan yang sudah disajikan dalam soal. Nah, ini di dalam soal misalkan disajikan 5,6 liter pada STP. Oke, yuk kita olah itu yuk. Berarti kita kira-kira pakai rumus yang mana ini gitu kan. Nah, sekarang kita ngomong-ngomong tentang Faraday. Faraday itu punya bermacam-macam rumus. Dan ingat, kapan kita pakai rumusnya? Kita pakai rumusnya menyesuaikan informasi soal. Informasi soal apa? Kita ya pakai rumus menyesuaikan apa? Informasi soal. Yang pertama, kalau misalkan kamu ingat Faraday, Faraday itu sama dengan arus listrik yang mengalir dalam waktu tertentu per 1 Faraday-nya itu 96500. Gitu. Itu rumus yang pertama. Kapan rumus ini dipakai? Rumus ini dipakai kalau ada informasi arus, ada informasi waktu. Waktunya dalam keadaan kulum. Waktunya dalam keadaan detik. Ya, gitu ya. Kemudian lagi Faraday itu juga bisa Q muatan listrik per 96500. Di mana Q itu sebenarnya memang kita tahu Q itu sama dengan muatan listrik sama dengan arus listrik yang dialirkan dalam waktu tertentu. Berarti I kali T sama dengan Q. Nah, nanti ini satuannya apa? Coulomb. Ya, Pak. Kemudian ada lagi yang namanya Faraday itu sama dengan mol dikali dengan valensi. Mol dikali dengan valensi. Apa sih valensi? Valensi itu sebenarnya adalah keterlibatan elektron. Keterlibatan elektron. Nah, valensi itu berapa? Kalau untuk valensi logam sama dengan muatannya, muatan atau biloxnya boleh. Artinya kalau misalkan aku CO2 plus berarti ini valensinya 2. Aku punya CR3 plus berarti ini valensinya 3 gitu ya. Kalau untuk valensi logam sama dengan muatannya. Kalau untuk valensi H2 hidrogen ya dan halogen itu berarti ada F2, Cl2, Br2, I2. Itu valensinya berapa? Percayalah 2. Gitu. Kemudian yang paling beda itu adalah valensinya O2 nih yang sering keluar. O2 itu valensinya adalah 4. Kalau mau pembuktian nanti aku buktikan dalam sebuah reaksi di mana reaksi oksidasi air ya. Reaksi oksidasi air ya. Masih ingat reaksi oksidasi air 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron. Yang namanya valensi kan keterlibatan elektron ya. Berarti untuk menghasilkan 1 mol O2 melibatkan 4 elektron berarti ini valensinya 4. Kemudian kenapa logam? Valensinya adalah muatannya. Karena untuk mengendapkan logam, misalkan CO2 plus mau menjadi Cu. Berarti ini menangkap 2 elektron. Cr3 plus menjadi Cr. Berarti ini 3 elektron. Jadi gampangnya untuk valensi logam itu sama dengan muatannya. Kalau untuk valensi H2, F2, Cl2, Br2, I2 valensinya 2, tak buktikan kalau misalkan dalam H2 2H plus 2 elektron menjadi H2. Nih, ya 2 valensinya. Kalau FCl di BRI oke, berarti 2X minus menjadi X2 plus 2 elektron. X itu bisa diganti dengan Cl BRI atau aku ganti 2 Cl minus berarti menjadi apa? Cl2 plus 2 elektron. Ini bukti bahwa yang namanya Cl untuk menghasilkan 1 mol X2 itu melibatkan 2 elektron. Nah, ya sudah, kita pakai ini aja. Oh iya, kemudian mol. Ingat, mol itu punya bermacam-macam rumus. Oke. Kalau kaitannya dengan endapan logam, berarti mol itu ingat sama dengan apa sih? Massa per AR logam.
Atau kalau dalam menghitung volume berarti adalah volume gas per 22,4. Syaratnya dalam keadaan Biasa ya. STP. Aduh maaf nih, jangan sampai membuat Kamu kamu kebanyakan bingung murah. ya. Coba kita pahami lagi di sini, oke? Berarti ini kita pakai pola yang mana? Inget yo, aku tadi bilang apa? Jangan sampai kamu dipermainkan sama rumus, tapi kamu yang mempermainkan rumus. Oke? Yo, sekarang aku mau tanya. Di rumah kan? Elektroda inert dihasilkan gas oksigen 5,6 liter. 5,6 gas oksigen 5,6 liter pada STP. 5,6 liter itu tersembunyi di rumus apa? Jelas tersembunyi di rumus mol kan ya? Ya, tersembunyi di mol ini. Ya kan tersembunyi di mol. Karena mol itu bisa massa per area atau volume per 22,4. Oke, berarti pasti nih kita pakai rumus ini. Gitu. Oke, kita milih rumus dulu. Kita milih rumus dulu. Membandingkan rumus dulu. Jumlah listrik dalam kolom yang dialirkan pada proses tersebut. Oke, dalam kolom berarti yang mana? Berarti yang ini dong. Ya kan? Karena yang kita cari adalah Q-nya. Berarti artinya gimana? Artinya yuk dari 3 rumus ini kita tinggal bandingkan rumus yang bersangkutan sesuai dengan informasi soal. Berarti gimana? Oh, boleh nggak sih kalau misalkan aku nulisnya kayak gini berarti Q per 96.500 itu sama dengan mol dikali valensi? Boleh. Berarti ini valensinya siapa? Ini berarti valensinya oksigen. Karena ini adalah menghasilkan 5,6 liter oksigen. Berarti atau ada yang mau menjawab nih silahkan. Kelihatannya belum ada yang menjawab, belum ada yang menjawab ini. Ayo, ada yang menjawab sebelum aku teruskan membahas. Sebelum aku teruskan membahas, ada yang mau menjawab? Aku nggak pengen ke Bromo. Ada yang mau menjawab kah? Ada. Yaki yang A, oke. Zaki sab, oke. Zaki yang lainnya. Atau sudah setuju dengan jawaban Yaki? Oke, kita coba ya. Oke, kita coba ya. Q per 96.500 sama dengan mol kali valensi. Punyanya oksigen ya. Oke, berarti Q per 96.500 sama dengan 5,6 liter itu masuk tersembunyi di mol ya. Berarti 5 bolehlah 5,6 per dalam keadaan STP berarti 22,4. Dikali valensinya oksigen tadi berapa? Valensinya oksigen tadi sama dengan berapa? 4. Wow, udah kelihatan banget nih ya. Oke, 5,6 dikali 4 itu sama dengan 22,4. Ini aku coret ya. Bener banget Ki, sama dengan 96.500. Oke, berarti nomor 5 jawabannya bener banget, yaitu ada di option yang A. Yes, keren ya. Oke. Ya, sudah 5 soal sudah kita bahas. Ada yang mau kalian tanyakan dulu? Ya, sebelum nanti kita akan belajar juga soal-soal yang benar-benar berbobot. Ya, oke. Karena memang semuanya butuh tahapan ya. Ya, butuh apa pemanasan dulu ya. Tadi menghitung proton, menghitung elektron. Setelah itu nanti kita tingkatkan ke soal-soal yang menantang ya. Aku nggak bilang sulit. Kalau soal sulit pun aku juga nggak bisa ngerjain ya. Namanya juga sulit gitu ya. Tapi kalau soal-soal yang menantang, kamu tertantang, nanti kamu akan bergairah ya. Atau akan semakin menyala gimana cara menaklukkan soal itu. Gitu. Ya. Oke, kita ke soal berikutnya ya. Kita ke soal nomor 6. Wow. Oke, boleh dilihat dia dulu, boleh banget ya, silahkan. Ya, ini pakai pilihan ganda, pilihan 1, 2, 3, 4 ya, dan di khusus untuk yang katakanlah di UM kemarin.
itu masih terpakai seperti ini. Yuk, apa jawabannya? Suatu sel kering bekerja menurut reaksi. Nah, di sini udah ada reaksinya. Nah, di sini udah ada reaksinya. Untuk menghasilkan muatan 965 kolom, maka oke. Ya. Ini kan muatan ya. Berarti hubungannya sama apa? Bisakah kita hubungkan sama dengan Faraday? Iya, bisa. Bisa pakai banget. Yang namanya Faraday tadi apa? Faraday tadi sama dengan apa? Q per 96500. Oke, berarti kita cek dulu ya. Berarti 965 dibagi 96500 sama dengan berapa? 1/100 ya, berarti 0,01 Faraday. Kemudian tadi masih ingat yang namanya Faraday tadi sama dengan apa? Faraday sama dengan mol dikali dengan valensi. Ya kan? Oke, mol dikali dengan valensinya. Kalau ini melibatkan Zn ya berarti ini Zn. Berapa Faradaynya? 0,01 sama dengan mol. Oke, berapa molnya? Molnya berapa? Karena ini itu diketahui massa, berarti bola itu sama dengan mol itu sama dengan massa per AR. AR-nya Zn berapa? 65. Dikali dengan valensinya berapa? Oke, ingat valensi itu adalah keterlibatan elektron. Keterlibatan elektron itu juga sama dengan perubahan bilangan oksidasi. Kalau kita perhatikan di sini ZnMn24 ini bilangan oksidasinya 0, ZnMn24 itu bilangan oksidasinya adalah +2 ya. Minus iya +2 Zn2 plus ya. Berarti berapa 2. Ya, berapa ini? Kalau misalkan ini kita coret, berarti adalah 3 berapa? 32,5. Kalau berarti ini sama dengan masanya. Masanya siapa ini? Masanya Zn sama dengan berapa? 32,5 kali 0,01 berarti 0,3252. Wow, betul banget. Ya. Oke. Nah, dalam apa? Lama? Enggak dong. Lamanya yang mana? Zulfa. Oke. Ada? Ya. Kemudian ya, nih ya. Kemudian kalau dalam menjawab ya, kalau menjawab pertanyaan 1, 2, 3, 4 itu kalau misalkan A itu kalau 1, 2, 3 ini jawaban yang bener ya. Oke, aku kasih opsinya dulu dah biar nanti nggak bingung nanti kamu. Yang benar, kata ya. Oke. A sama dengan 1, 2, 3 ini yang bener doang loh ya. Kemudian B sama dengan apa? 1 dan 3. Kemudian C itu 2 dan 4. Kemudian D 4 saja. Kemudian yang E itu semua benar. Gitu. Ya. Nah, berarti otomatis kalau misalkan kamu udah menemukan jawaban nomor 1 betul. Berarti nomor 3 juga betul dong ya. Perlu kita cek nggak usah sayang ya, karena ini katakanlah kalau misalkan kita mau cari molnya ya, ini juga nanti ketemunya 0,005 dan 0,01 bagi 2 ya kan? Oke. Ya kan? Oke. Bener lah, bener. Yakin bener. Kemudian kita coba cek yang nomor 2.
kalau misalkan ini udah yakin nih jawabannya adalah berapa? Tadi ini 0,0005. Ingat perbandingan mol sama dengan merupakan perbandingan koefisien ya. Berarti ini koefisien 2 berarti sama dengan berapa? 0,01 ya. Oke. Nah, jumlah MnO2 yang bereaksi adalah 1,1 gram. Yuk kita cek. Ya. Ini 0,01 mol. Masih ingat tadi salah satu rumus apa? Rumus mol tadi sama dengan massa per AR atau massa per ml. Berarti ini kita bisa ubah. Aduh, maaf nih. Ya, kita bisa ubah. Berarti mol itu sama dengan massa per ml. Ya kan? Yuk kita cek MR-nya MnO2. MR-nya MnO2 Mn itu sama dengan 55. O2 itu berarti sama dengan 16 dikalikan 2 sama dengan 32. Jadi sama dengan berapa? 87. Sementara ini 1,1. Perlu kamu lanjutkan enggak? Dan ini MnO2-nya tuh 0,01 mol. Nggak usah kamu lanjutkan, jelas ini salah karena kalau secara hitungan 87 dikalikan 0,01 aja sama dengan berapa? 0,87 gram. Ya. Fisika ini nanti. Iya, ya, nanti kita kasih kesempatan buat SS ya di akhir. Kamu udah mau ya. Oke, gitu aja ya. Biar nanti kalau SS-nya sama-sama di akhir nanti kamu dapatnya utuh dan urut ya. Karena nanti kamu SS dari nomor yang belakang kemudian nanti ke depan. Nanti kamu dapat SS-nya itu atau dapat SS-nya tuh urut dari nomor 1 sampai nomor berapa nanti akan kita bahas ya. Sebanyak-banyaknya yang bisa kita bahas. Tapi hari ini kita sediakan 20 soal. Gitu Dora. Oke. Ya. Yo. Kemudian ya berarti ini jawabannya apa? Jawabannya adalah 1 dan 3 ya. Jawabannya adalah 1 dan 3. Apa tuh 1 dan 3? Berarti jawabannya adalah B. Gitu. Ya, oke sama-sama Nora ya. Oke, yuk kita lanjut lagi di soal nomor 7. Wow, cobalah apa ini? Itu apa itu? CH ya, oke. Ya. Rumus bangun alkohol sekunder ditunjukkan oleh. Coba sambil menjawab ya. Oke, boleh kalian saya menjawab. Alkohol, tipe-tipe alkohol, tipe-tipe alkohol. Ya, jadi kalau kamu udah mengenal kimia secara mendalam, kamu tidak beranggapan yang namanya alkohol itu selalu memabukkan, gitu ya. Ya, jadi itu alkohol itu berbagai macam, gitu ya. Oke, nah alkohol itu berbagai macam. Ada alkohol yang memang memabukkan untuk minuman, ada alkohol yang untuk disinfektan, membersihkan luka, ya. Tapi nggak bisa membersihkan luka hati ya. Oke, tetap semangat buat kalian ya. Oke, yang mungkin mendapatkan luka-luka yang membuat kamu insya Allah menjadi lebih kuat dan suatu saat kamu akan berterima kasih dengan luka-luka yang sudah datang ke kalian. Oke, alkohol itu ada 3 macam. Ada primer, sekunder, dan tersier. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau alkohol primer. Kalau alkohol primer itu pokoknya dia nempel di CH2. Nah, ini adalah ciri-ciri alkohol primer. Berarti selalu di posisi nomor 1, nggak boleh nomor 2 dan 3 dan lain-lain. Pokoknya selalu nomor 1. Aku nggak mau di 2-2-in pokoknya. Kalau primer itu yang utama. Kemudian ada alkohol sekunder. Nah, kalau alkohol sekunder berarti ya tinggal kita cek ya, hanya tinggal kita lebur lagi berarti CH. Di sini ada lagi berarti Jadi dia adalah contoh dari alkohol sekunder.
Oke. Kemudian gimana untuk yang alkohol tersier? Tersier. Alkohol tersier adalah yang udah nggak ada lagi hanya. Nah, jadi seperti ini. Di ini mungkin ada gugus-gugus yang lain. Yang penting OH itu dinempel di C yang udah nggak ada hanya. Gitu. Ya. Terus kalau kita perhatikan ini, C itu ingat ya, C itu punya berapa tangan sih? C punya 4 tangan. Ya, C punya 4 tangan. Ya, C punya 4 tangan. Berarti dikatakan CH3. CH2 ini sebenarnya cara berhitungnya adalah atau cara penjabarannya, CH3, CH2, 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 CH2 barulah ketemu OH. Berarti ini termasuk tipe alkohol apa? Termasuk tipe alkohol apa? Primer. Dan ini yang Ya. kayak gini juga. Kemudian untuk yang B, ya, aku kok CH3. Nah, hati-hati. Ya, ini aku akan mencoba menjabarkan. Ingat C itu punya tangan berapa? C itu punya tangan 4. Berarti untuk yang B itu kalau misalkan mau aku jabarkan ya, itu adalah CH3, strip CH2, strip ini ada C. Loh, di sini ada CH3 sebanyak 2 kali, berarti pasti nempel di sini. CH3, CH3, kemudian di sini barulah ada OH. Berarti ini tipe alkohol apa? Tersier. Gitu? Ada yang mau menjawab setelah aku kasih sedikit informasi berkaitan dengan macam-macam alkohol? Ini sutil jadi. Ya. Kemudian ini kelihatan nggak sih? Iya, ini kelihatan banget kok. Ini namanya di CH2, berarti ini apa? Ini primer. Sepatu lagi loh. Menurut bumbu Gitu. Kemudian nah ini dia CHOH. Iya kan? Iya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Bagaimana dengan yang E? CH3 COH. Ini sebenarnya kalau misalkan mau kamu jabarin, jabar itu sebenarnya 1, 2, 3. Ini ada CH3 sebanyak 3. Berarti CH3, CH3, kemudian strip apa? OH. Berarti ini alkohol apa? Ini alkohol tersier. Loh, yang sekundernya kan cuma 1. Iya kan emang yang ditanyain yang sekundernya. Berarti jawabannya adalah yang D ya, gitu. Bisa ya. Cemungut yuk. Kita lanjutkan di soal berikutnya nomor 8. Wow. Enaknya model sendok apa model ini? Sifat koligatif. Sifat koligatif. Sifat koligatif larutan. Ayo Zulfa. Jangan gila. Enggak. Tidak, tenang ya. Awal-awal kamu sudah pemanasan ya, Berarti bukan semakin gila, tapi semakin menyala, abangku. Oke. Ayo. Cemungut. Ayo, Nora, yang lainnya. Ini kemana? Tinggal tidur kah? Atau tinggal ngambil? Boleh, ngambil juga boleh. Ya, tinggal tidur kak. Oke, aku hadir di mimpi-mimpi kalian ya. Oke. Ayo dong, yang nomor 8 masih sifat koligatif larutan. Sebanyak 45 gram senyawa dengan rumus molekul H2CO. H2CO. Ya, oke. Dilarutkan dalam 500 gram air. Jika titik bekunya adalah minus 0,93. Ini ada titik bekunya ya. Maka harga X-nya. X-nya mana? Gitu kan ya? Oke, ini harus ada ralatnya. X-nya tuh di sini loh sayang. Nih. X-nya. Jadi kita mencari berapa X. Ya. Nah, gimana? Kita masih ingat dalam sifat koligatif larutan, salah satu sifat koligatif larutan itu adalah penurunan titik beku. Ya. Di mana rumusnya delta TF. Delta itu penurunan, ya. TF itu titik atau titik beku. Oke. Freezer ya, freeze. Oke.
Apa? M kali dengan KF. Ini udah kelihatan banget kalau larutannya adalah non elektrolit ya. Kalau non elektrolit ya, kalau non elektrolit berarti jelas I-nya adalah 1 atau I-nya nggak usah ditulis ya. Oke, kalau ini mau kamu jabarkan boleh. Yo, yang namanya molalitas bukan molaritas ya, tapi molalitas ya. Itu sama dengan apa? Ya, molalitas itu sama dengan gram terlarut per mr dikali 1000 per apa? Gram pelarut ya, dikali dengan KF. Oke. Gitu. Terus gimana nih? Ya udah kita tinggal masukin yang ada dalam soal. Yang nggak ada berarti itulah yang kita cari. Yang enggak ada berarti itu yang kita cari. Yang nggak ada apa? Yang nggak ada adalah MR, berarti kita cari MR-nya ya. Oke. Jika titik beku senyawa, oke, kalau dia membeku pada suhu minus 0,93, berarti delta TF-nya berapa? Turunnya berapa? Ya, berarti ini delta TF-nya turunnya dari berapa? Dari 0 ke minus 0,93 berarti sama dengan berapa? 0,93. Oke. Yo, kita eksekusi 0,93 biar semangat menyala. Aku gede-gede nih. Oke, 0,93 sama dengan gram terlarut yang terlarut sebanyak 45 gram senyawa. Nah, ini dilarutkan berarti 45 gram itu sebagai zat terlarut atau gram terlarut. Oke. Ya, berarti sama dengan berapa? Gram terlarutnya 45 dibagi dengan mr dikali dengan 1000 tahun. Enggak ya. Gram pelarutnya berapa? 500 gram air berarti per 500. KF-nya berapa? KF-nya di sini ada. Ih, heboh sendiri deh gua. Apa deh? Oke, 1,86. Yuk, mari kita eksekusi saudara-saudara. Ya, 500 sama 1000 jadi 2. Loh, kok bisa? 1000 dibagi 500 ya. Kemudian ini 0,93 boleh aku catat sama 1,86 ya, jadi berapa nih? 2. Jadi MR-nya sama dengan berapa? 45 kali 2 kali 2 berarti 108. Kita cari X-nya dong ya. Oke. Aku bantu sampai ketemu MR-nya. Coba kamu bisa menentukan X-nya apa enggak? Coba. Bisa dong. Aku tunggu. Coba aku tunggu. Ayo, berusaha. Ayo, menyala semuanya ya. Ayo, coba. Berapa? Tebak. Jawabannya udah kelihatan banget ya. Tinggal kamu pilih dan mudah-mudahan kamu diberikan kemudahan. Tebak 6. Ya, diberikan tebak-tebakan. Ya. 12, 10, 8, 6, 4. Oke, tebak ya. Zulfa tebak 6, yang lainnya ayo. Berapa? D. 6 juga. Oke, yang lainnya berapa coba? D itu berapa sih? 6 ya? Oke. Nora 6 juga. Yuninda 6 juga nih. Kalau tadi Zulfa nebak, Zaki itu ngapa nebak nih? Nora, Yuninda, hitung ya. Oke, sip banget. 180. Ya. Kalau kita mau main tebak-tebakan juga udah bener ya. Karena kan katakanlah H2COX itu sama dengan berapa? 180. Gitu kan ya. Tinggal kita cek di sini H, C sama O, itu tinggal kita jumlahkan berdasarkan informasi AR-nya. H itu 1, ada 2 berarti 2, tambah 12 berarti 14, ditambah ARO-nya itu 16 berarti 30X. 30X sama dengan 180 berarti X sama dengan berapa? 6. Bener banget ya. Dan mudah-mudahan besok kamu juga
apa ya, termasuk orang-orang yang beruntung ya, diberikan kemudahan, kelancaran dan beruntung ya. Oke, amin. Nomor 8 bener banget jawabannya. Ada thank you yang udah partisipasi untuk menjawab ya. Oke, tetap semangat buat kalian semuanya ya. Masih ada beberapa waktu ya, tetap semangat, tetap menyala dong ya. Yuk, itu yang nomor 8. Ya, yuk. Kalau mau kesini tuh nggak jajan ya. Ya dong, harus dong ya. Oke ya, pokoknya berjuang sampai tidak ada penghabisan ya. Tidak ada kata menyerah selama masih ada kesempatan. Ya, pejuang PTN harus gas ya, maju terus ya. Oke, nomor berikutnya, nomor 9. Wow, apa ini? Apa itu? Bisa dong, bisa. Siapa bilang nggak bisa? Coba. Wow, bisa juga. Bisa, tenang ayo. Tenang, cool ya. Oke, ya. Ya. Oke. Ini ada informasi, di mana informasi ini digunakan untuk menjawab soal nomor 9 sampai nomor 11. Oke, berarti ada kayak literasi membaca gitu ya. Oke, nggak apa-apa, siap, siap, siap. Ya, yang penting kamu paham sama konsepnya. Ya. Nah, kalau ada bacaan seperti ini, kalau misalkan ada informasi soal untuk soal nomor 9 sama nomor 11 sampai nomor 11 ya, untuk mapel apapun ya, mapel apapun untuk subtes kimia ya khususnya. Kalau untuk subtes mungkin bahasa Indonesia yang literasi atau pemahaman, mungkin kalian juga sudah pernah diberikan trik-triknya. Ini sama sih ya. Kalau ada suatu informasi bacaan berkaitan dengan kamu harus membaca, daripada membaca kemudian lihat soal, lebih baik kamu membaca soal dulu. Baru nanti kamu aplikasikan dalam sebuah di dalam informasi soalnya. Ya, ya. Jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stoikiometris ya. Jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stoikiometris setara untuk setiap mol Cr2. Sebentar. Oke, mohon maaf ya. Ini ada mungkin ini kalau diaplikasikan di sini ada salah ya, ada salahnya ya. Maaf ini bukan CR2-O4, tapi maaf ini aku ralat sekarang aja sebentar. Aku kasih bold warna putih aja deh ya. Ini bukan CR2, harusnya adalah CrO42-. CrO42- ya. Oke, aku ralat sendiri sebentar. Nih. CrO42- juga ya. Oke, CrO42- nih. Sebentar. Nih ya, ini harusnya ada CrO42-. Nah, gini. CrO42-. Nah, gini. CrO42-. Mungkin tadi ketika diaplikasikan di sini jadi seperti itu. CrO42-. Oke. Jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stoikiometris untuk setiap mol CrO42-. Oke. Berarti kalau kita ngomongin tentang jumlah elektron, ya konsepnya, kalau kita mau mencari jumlah elektron yang terlibat itu sama dengan perubahan Bilog. Sudah, no debat. Berarti aturan Bilog harus benar-benar kamu pahami kalau kamu mau cepat mengetahui dalam suatu reaksi redoks. Mengetahui Bilog dalam suatu reaksi redoks. Ya. Di sini pertanyaannya adalah CrO42-. CrO42-. Ya, berarti kita jadikan apa? Jadi Cr3+ dong, udah gitu aja. Tinggal kita cek bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasinya siapa? Lawang yang ditanyaan CrO42- ya berarti bilangan oksidasinya Cr berubahnya berapa gitu. Ya, berubahnya berapa? Ya, Cr di sini +3, Cr di sini berapa? Ayo, masih ingat aturan yang tadi?
Ya, masih ingat ya, kalau dalam suatu senyawa nggak ada muatannya kan nol. Tapi kan ini ada muatannya. Ada muatannya -2, berarti nanti total biloxnya adalah muatannya -2. Berarti kalau O itu -2, kalau O itu -2 ada 4, berarti -8. Tambah berapa supaya totalnya -2? Berarti adalah +6. Berarti biloxnya adalah +6. Dari +6 ke +3 naik apa turun? Entah naik entah turun. Itulah perubahan biloxnya. Dari 6 ke 3 itu adalah minus atau turun 3. Ya, turun 3. Berarti karena turun 3 berarti dia melibatkan 3 elektron. Dah gitu doang. Dari jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stoikiometri setara untuk setiap mol CrO4 2- adalah ya berarti berapa? Ya udah jawabannya adalah 3 mol. Ya. Gitu. Oke, ya lanjut dah. Ini adalah lanjutannya. Oke. Konsentrasi larutan Fe2+ yang diperoleh sebagai hasil pengenceran dan digunakan dalam reaksi adalah oke. Berarti ini ada kata-kata hasil pengenceran, berarti pasti nanti ada pengenceran. Pengenceran tadi ada di soal nomor 2 ya, ada di soal nomor 2 di mana pengenceran tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah M1V1 sama dengan M2V2 gitu. Ya. Ya. Kita cek larutan Fe2+ pada reaksi tersebut digunakan 50 ml larutan Cr tadi ya, harusnya udah aku ralat ya, CrO4 2- dan 50 ml larutan Fe2+ yang didapatkan dari hasil pengenceran 2 ml Fe2+ 7,5 m. Oke, berarti ini adalah dalam suasana pekatnya ini. Ini dalam suasana pekatnya. Diencerkan sampai berapa? Sampai 50 ml. Gitu kan? Nah, berarti yuk coba berapa ya? Oke. M1-nya berarti sama dengan M1-nya sama dengan 7,5 yang pekatnya ya. V1-nya sama dengan 2 sama dengan M2-nya yang kita cari dong. V2-nya ini berapa? 50 ml. Oke, 7,5 dikalikan 2 sama dengan 15 ya. 15 sama dengan M2 dikali dengan 50. Berarti M2-nya sama dengan 15/50 ya. 15/50 sama dengan berapa ya? Kalau aku mau berpikir enaknya kita jadikan per, boleh 10, boleh 100 yang paling enak lah. Kalau jelas per 100 dong ya. Berarti sama dengan berapa? 30. Jadi sama dengan berapa? 0,3. Jawabannya adalah D. Oke, menyala abangku. Tetap semangat ya. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut dong ya. Sebelum kita akhiri beberapa cepet banget ya. Dan mau berakhir aja dan tetap semangat ya. Oke. Pokoknya tetap harus semangat belajar ya. Karena besok ketika kamu jadi mahasiswa, yang akan kamu pelajari di awal semester sampai 1 tahun ke depan itu adalah mengulang materi-materi di SMA. Ya. Apapun untuk di jurusan IPA ya, di prodi-prodi IPA kamu akan dapat yang namanya kimia, biologi ya, mungkin kecuali jurusan-jurusan yang tidak terlalu apa ya, berhubungan seperti mungkin statistika, matematika, mungkin bisa jadi nggak ada biologi atau nggak ada kimia gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain teknik, entah itu matematika, fisika, kimia, biologi itu tetap berkolaborasi di IPA-nya gitu ya. Oke, yuk kita lanjutkan di soal nomor 11. Masih sama. Jika reaksi berlangsung stoikiometris dan sempurna, konsentrasi larutan Cr3+ yang terbentuk dalam reaksi di atas. Oke. Ya, yang ditanyain adalah konsentrasi Cr3+. Nih.
Kamu coba lihat Ya, kemarin yang padahal ambil kita tahu rumus dari konsentrasi itu sama dengan apa? paket Rumus satu dari konsentrasi. Di mana nih? yang gambar foto paket satu Konsentrasi itu bisa aku simbolkan dengan kurung siku ya. yang nunjukin ke mama yang ambil paket satu, paket dua, paket tiga. Mol per volume. Nah, molnya berapa? Yuk kita cek dulu. Ini tadi 50 kali 0,1 berarti sama dengan 50 kali 0,1 M kali V itu jadi mol kan ya, sama dengan berapa? 50 kali 0,1 5 lah. ya. 0,1 kali 50 berarti 5 ya. Ya, ini untuk nih maaf, ini reaksinya dianggap udah setara berarti ini 5 Mall milimol. kan udah sampai mall kimian ya. Oke. Ya. Kemudian kalau misalkan CR-nya 5 milimol berarti juga 5 milimol dong ya, 5 milimol ya kan. Nah, berarti nanti ini konsentrasi CR30 berarti sama dengan juga 5 milimol. Per volume, hati-hati. Tadi ini ada 50 ml larutan dicampur dengan 50 ml larutan Fe2+. Berarti volume campuran yang kita pakai adalah volume campuran. Berarti 50 tambah 50 sama dengan berapa? 100. 100-nya 100 mililiter. Jadi sama dengan berapa? 5 per mili-milinya kita coret ya. Berarti 5 per 100 sama dengan 0,05 molar. Jawabannya ada di option yang B. B, 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 B. Kamu kan suka Oke. ini ya. Gitu. 4. Ya, oke. Yuk kita lanjutkan. Tetap semangat, kita lanjutkan beberapa soal lagi. Oke, nomor 12 udah pakai nalar aja, nggak harus yang gimana-gimana. Ini adalah soal sebenarnya menjebak aja sih ya. Artinya sebenarnya membuat kamu tuh harus menalar gitu lah ya. Oke. Bla 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 bla. Pokoknya kita tinggal lihat hubungan antara ini, maaf ini kalau misalkan nggak jelas ya, nggak jelas itunya apa namanya. Kelas 10 1 10 Nggak jelas ini, sepertinya urut deh sebentar. Hujan kok Kak. Tadi aku kesini agak gerimis sih. Enggak hujan ya? Aduh. Nah ini T1, T2, T3 sama nih T4 diurut kayak gitu. Kita pakai logika aja deh ya. Ya, kita pakai logika aja. Ini kan jelas urutan kan ya. Kalau A, T1 lebih gede daripada T2. Oke. T2 lebih gede daripada T3. T3 lebih gede daripada T4. T4 lebih gede, oh yang bawah oke. T1 lebih gede daripada T3. Berarti yang atas lebih gede daripada bawah-bawahnya gitu kan ya. Kalau kita mau menalar ini kebetulan yang kayak adalah kecuali. Berarti intinya jelas ini hubungan antara T1, T2, T3, T4 gitu kan ya. Ya udah berarti yang salah yang mana? Yang salah adalah yang D. Udah no debat lah, pokoknya gitu aja deh ya. Pokoknya memang ada satu soal atau beberapa soal yang mungkin sudah bisa kau menalar. Ya. Gitu. Itu yang nomor 12 ya. Oke, ya. Kemudian yang nomor 13 yuk kita lanjutkan di beberapa soal lagi walaupun mungkin tidak bisa semuanya kita bahas tapi kita mencoba untuk semaksimal mungkin ya untuk support kamu di ujian mandirinya ya. Ini ada bacaan, oh ternyata bacaannya untuk nomor 13 sampai 15. Kita langsung baca soalnya yang nomor 13. pH larutan hidrazin sebelum dititrasi. pH larutan hidrazin sebelum dititrasi sebanyak 20 liter larutan hidrazin. N2H4 0,02 M. KB-nya sekian. Dititrasi dengan larutan asam kuat HCl 0,01. Ini ada harga KB berarti menunjukkan bahwa hidrazin itu adalah merupakan suatu basa lemah. pH larutan hidrazin sebelum dititrasi. Oke, pH larutan hidrazin sebelum dititrasi. Ya.
Gimana? Berarti kita pakai pH basa lemah. Kita pakai pH basa lemah. Gimana rumusnya? OH minus dong. Ya, OH minus sama dengan apa rumusnya? Akar KB dikali dengan MB. Oke. KB-nya berapa? 2 kali 10 pangkat minus 6. MB-nya 0,02. 0,02 aku jadiin eksponensial aja ya. Ini sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 2. Berarti sama dengan berapa? Oke, 2 dikalikan 10 pangkat minus 4 gitu ya. Oke, hati-hati ini OH loh. Oke, jadi POH dong. Berapa pH-nya? Pangkatnya kita turunkan 4 min log 2. Berarti kalau misalkan tanyain pH 14 dikurangi 4 itu sama 10 minus jadi plus ya. Berarti 10 plus log 2. Berarti jawabannya adalah yang D. PS paket 5, paket 6, paket 5, paket 6. Begitu ya. Yuk boleh satu soal lagi. 2, 13, 14. Yang ini aja deh. Pada titik ekivalen, Aku juga paket ya, 5, aku memang lompat di nomor 15 ya. Pada titik ekivalen, ya, pH larutan berapa? Karena ini kita nggak disuruh ngitung, tapi kita disuruh meramalkan, ya. Pada pH titik ekivalen itu terjadi ketika asam tepat bereaksi dengan basa. Kemudian yang mempengaruhi harga pH itu adalah kekuatan asam dan basanya. Kalau kita perhatikan ini asamnya adalah asam kuat, berarti asamnya kuat, basanya jelas ada harga KB adalah basa lemah. Ketika asam kuat sama basa lemah tepat bereaksi, yang membawa kekuatan itu kan yang asamnya kan ya. Berarti pH-nya apa? pH-nya jelas pH asam. Berarti kalau pH asam berarti pH-nya katakanlah kurang dari itu 7. Berarti lebih kecil dari 7. Jadi jawabannya ada di begitu. Ya. Oke, ya ini untuk yang nomor 15 yang mungkin beberapa bisa kalian nalar. Adakah yang bisa dinalar lagi? Ya, nomor 16 apa jawabannya? Nah, ini juga iya. Ya. Nah, ini termasuk soal ujian mandiri yang mungkin bukan di luar konteks ya, tapi bisa kita katakan ini kok bisa ya ada soal kayak gitu ya masnya gitu. Emang ada tipe-tipenya bisa dikatakan menghafal gitu ya. Sekalinya lupa ya udah lupa, makanya kita main hoki di sini. Tapi emang harus hati-hati ya karena tiap kampus atau tiap universitas itu punya kebijakan sendiri ya dalam menghitung poin ya. Bisa nanti kalau salah jadi minus gitu ya. Oke, jadi jangan sampai sebisa mungkin kamu benar-benar atur strategi supaya poin kamu atau nilai akhir kamu di ujian mandiri itu bagus atau terbaik ya. Oke. Nah, yuk yang nomor 16, hidrolisis suatu makromolekul ini kata kuncinya adalah fermentasi. Fermentasi makromolekul tersebut dapat menghasilkan alkohol. Ya. Nah, berarti yang dapat menghasilkan alkohol itu jelas apa? Jelas itu adalah dari golongan apa? Karbohidrat ya. Karbohidrat di sini yang karbohidrat ada amilum sama selulosa. Ya, yang kita pilih yang mana? Yang jelas kita pilih adalah amilum. Yang di pikiran kita tuh adalah yang ada dalam beras, ada dalam tape gitu ya, yang digunakan buat fermentasi tape katakan menghasilkan alkohol gitu ya. Oke. Kita kembali ke nomor lagi di nomor pH setelah dititrasi 20 ml HCl. Oke. Jadi ini konsepnya 20 ml hidrazin 0,2 m. Ya, coba kita cek berapa mol hidrazin adalah basa lemah, berapa molnya basa lemah. 20 dikali 0,02. 20 kali 0,02. Berarti sama dengan berapa? 0,4 ya. Kemudian ini HCl. HCl adalah jelas ada asam kuat. Ketika 20 ya, 20 ml HCl berarti 20 dikalikan 0,01. Berarti sama dengan berapa? 0,2 ya. Ya. Tapi kan farmasi juga pakai 0,2. Ternyata dalam campuran ini gede yang basa lemah. Konsepnya ya. Oh ya. Konsepnya kalau gede yang lemah dia nanti masuk larutan penyangga. Ya.
masuk larutan penyangga. Ya, berarti nanti kalau masuk langsung penyangga, oh yang gede adalah basa lemah ya, berarti nanti katakanlah OH minus. Yang gede asam lemah ya, berarti H plus gitu ya. Nah, berarti OH minus sama dengan KB, lemah kurangi kuat per kuat. Nah, itu paling aman tuh. KB-nya berapa? 2 kali 10 pangkat minus 6. 0,4 kurangi 0,2 berarti 0,2 per yang kuat juga 0,2. Oke, berarti pOH-nya ketemu berapa? pOH-nya ketemu 6 min log 2. Berarti pH-nya sama dengan berapa? 8 ya. Plus log 2 kan 14 di, aduh maaf nih, kok tulisannya kayak jadi acak aduk, log 2. Oke, 8 plus log 2. Oke. Nah, kemudian ada kan contoh strategi buat TKA, ada sistem minusnya Kak. Oke, iya ya, ada oke. Nah, semuanya berangkat dari keyakinan ya. Oke, jadi semuanya berangkat dari keyakinan. Kalau kamu memang, kalau misalkan kamu untuk setiap oh iya kok jadi 8 ya, karena kalau dari POH jadikan pH kan sama dengan POH ke pH. Dari POH ke pH, pH itu kan sama dengan 14 dikurangi POH ya sayang ya. Oke, berarti 14 dikurangi POH, 14 dikurangi 6 min log 2, 14 kurangi 6, 8 ya, gitu. 8 plus log 2 ya. Oke. Untuk semua subtes ya, baik itu fisika, kimia, biologi ya. Nah, karena memang ada sistem minus sebenarnya ya, walaupun nanti untuk poinnya itu sebenarnya khusus untuk ujian mandiri, berbeda dengan UTBK yang ditunjukkan nilai kalian berapa. Tapi kalau ujian mandiri sepertinya nih selama ini memang tidak ditunjukkan nilai asli kamu berapa gitu ya. Ya, tahu-taunya pokoknya kamu diterima nah gitu aja. Nah, tapi kan kita memperbesar peluang kita untuk dapat mengerjakan soal. Ya, oke. Ya, ya, ini kita cerita dulu ya. Oke. Nah, jadi kalau dalam setiap subtes itu berarti ada 15 soal ya, ada 15 soal. Kalau kamu yakin 10 soal itu benar, yakin loh ya. Ya, yakin ya. 5 boleh kamu pakai sistem, entah kamu bilang itu gambling atau sistem tembak, nggak jadi masalah. Karena ibarat kalau misalkan kita mau main-main poin dan kita akan mencoba keberuntungan kita, kalau 10 benar ya, 10 benar kamu udah dapat poinnya berapa? Poinnya sama dengan katakanlah 40. Nah, kamu tinggal katakanlah yang nggak yakin ada 5 nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini apakah boleh kita main tembak aja? Boleh, silahkan. Kalau misalkan kamu gambling ya, gambling dengan gaya kamu ya, misalkan kamu tebak, ternyata salah minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minimal nanti katakanlah kamu memang berkurang 5 poin. Ya. Tapi katakanlah kalau ternyata bener 1 plus 4 ini minus 1 minus 1 minus 1, enggak, katakanlah kamu 0, tetap bertahan di 1. Ya kalau misalkan kamu bener 2, katakanlah plus 4 salah 3, berarti katakanlah 8 kurangi 3, poin kamu bertambah 5. Apalagi bener 3 12 dikurangi 2 tambah 10. Bener 4 ya, bener 4 16 kurangi 1 tambah 15 gitu kan ya. Bener semuanya berarti tambah berapa? Tambah 20. Artinya apa? Ketika kamu udah 10 yakin benar, itu katakanlah misal seapes-apesnya kamu rugi itu katakanlah salah semuanya minus 5. Tapi kalau misalkan kamu mau berani yakin dalam gambling kamu itu katakanlah, atau katakanlah dalam sistem tebak kamu itu kamu seenggak-enggaknya bisa benar 2 apa 3. Nah, jadi bisa 0, bisa plus 5, bisa plus 10. Nah, akan lebih berpeluang di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti katakanlah bisa dikatakan 100 dibagi 6 itu sekitar berapa? Sekitar 80% kamu punya peluang untuk benar. Untuk punya poin daripada minusnya itu. Gitu ya. Nah, tapi itu untuk yang punya keyakinan katakanlah minimal 10. Untuk kimia, biologi mungkin bisa, tapi kalau untuk yang lain silahkan kamu pertimbangkan lagi. Ya. Nah,
dan mudah-mudahan karena yang namanya sambil SS yuk, sambil SS kita tadi sampai nomor, maaf ya, kita sampai nomor 16. Oke, silahkan ya, sambil SS 1 2 3 4 5 Kalau sidangin pasti ya. dia backflash kalau apa sih udah dibilangin mama ya. Oh dia sidangnya kan mau. Oh iya, kalau tes mandirinya cuma 1,5 jam waktunya, ada tips nggak biar nggak kehabisan waktu? Oke. Kalau untuk masalah settingan waktu, satu hal, pokoknya ketika tes mandiri kamu harus percaya diri. Percaya diri, nggak boleh yang namanya overthinking ya, nggak boleh kamu berpikiran berlebih-lebihan sesuatu yang negatif, karena itu akan mempengaruhi psikologis kamu. Banyak banget selama ini tuh banyak yang merasa gagal karena intinya apa? Dia tuh bisa, ilmunya udah bener-bener, tapi ketika dia dihadapkan di lapangan, dia katakanlah psikologisnya agak apa intinya tegang gitu ya. Akhirnya ya dia tidak bisa membawa diri, tidak bisa setting waktu, langsung akhirnya jadi blank gitu ya. Nah jadi buat kamu ya, karena kamu udah pernah beberapa kali tes nih, dan ini adalah perjuangan kamu juga, perjuangan kamu di beberapa tes yang sebenarnya sudah kalian perjuangkan kemarin ya, mungkin dari SNBP mungkin, kemudian UTBK, sekarang ujian mandiri, berarti apa ya, Kak Ledi yakin kamu udah lebih siap gitu ya, sudah lebih siap untuk gitu ya, tes emang tes gitu doang ya, yuk bismillah ya, ini memang berhubungan dengan masa depan, iya, tapi yuk coba bawa. Yang penting kamu percaya diri dulu ya, percaya diri dulu, itu akan bisa membawa kamu ke, bisa dikatakan 90% energi positif itu masuk ke kamu ya. Kalau masalah misalkan terus mau setting waktu, bisa kamu tembak duluan, nggak jadi masalah, setelah itu baru nanti kamu cek, bisa. Yang namanya ya langsung SS ya, nomor berikutnya, yang namanya pembuat soal itu sudah di apa ya, sudah diestimasi waktunya. Jadi sebenarnya tidak ada kalimat atau tidak ada kata-kata namanya bilang kehabisan waktu atau gimana. Ya, yang ada mungkin karena kita terlalu lama memikirkan atau memutuskan suatu jawaban, akhirnya kita berasa kehabisan waktu. Ya, nah memang kita harus ada targetnya 1,5 jam yaitu. Pertama, yang paling utama, modal utama adalah mandiri. Aku Kak Ledi nggak bisa misalkan, oh kamu harus belajar, harus begini, enggak, karena apa, ini kamu tuh udah bener-bener udah 3 tahun sekolah loh ya, udah katakanlah mungkin ada yang beberapa alumni udah percaya banget masalah ilmunya tuh, kamu wah udah 100% keren, menyala banget ilmunya ya. Tapi yang membuat kadang-kadang kalian itu merasa kalah bersaing itu karena apa? Karena rasa percaya diri kalian itu yang mungkin yang harus kamu asah lagi. Pede aja, pokoknya bisa, dalam tanda kutip ya, sombong duluan nggak apa-apa deh ya, aku bisa, karena itu juga jadi energi positif kamu. Oke ya, oke. Kemudian ya nomor 14, silahkan di SS ya. Oke ya, udah percaya diri. Kemudian kalau untuk settingan waktunya, boleh nanti kamu tembak dulu, karena waktu tembak itu insya Allah nggak ada 1 menit gitu ya. Kemudian baru nanti lihat soal-soal yang mungkin bisa kamu kerjakan duluan, tapi jangan terlalu bolak-balik soal yang kadang-kadang yang mana gitu ya, enggak, karena semuanya terbatasi dengan waktu, berarti emang kamu harus bisa setting waktu. Tapi hal yang paling utama ketika kamu ujian adalah apa? Percaya diri ya, karena orang yang dia udah siap tempur, tapi kalau dia nggak percaya diri, akhirnya menjadi kalah gitu ya. Yuk lanjut nomor 13, 1 2 3 4 5. Oke. Itu yang buat naik ke atas jalan-jalan itu biasa dilihatin. Oke, lanjut 1 2 3 4 5 ya. Dan kamu percaya emang ada beberapa soal dari katakanlah untuk yang kimia 15 soal itu ada 4 atau 5 yang bisa dinalar. Bahkan bisa kamu kerjakan tanpa berhitung, seperti kayak soal nomor 12, tinggal menganalisis aja, menganalisis jawaban namanya. Nomor 11 1 2 3 4 5, oke? Ya. Nah, kamu kalau jalan-jalan, aku lanjut dulu 1 2 3 4 5, oke, sudah ya. Ya. 1 2 3 4 5. Yang jembatan itu. Oke, lanjut. Yang BRT. Ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Oke. Nomor 7. Terus muter Pancasila. Oke, sama-sama Zaki. Sama-sama, boleh
kalau ada yang mau duluan tidak apa-apa. Ini hanya kesempatan untuk SS ya. Kita tadi sebenarnya udah sampai jam 4 Iya, saja. disiapin lagi. Oke, nomor 6 oke. Iya, berarti yang kita lewat habiskan warga. Oke, 1 2 3 4 oke. Ya 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 ya. Nomor 5 ya. Stasiun. Ya. Oke. Kamu sambil belajar di media yang lain ya, karena kan sekarang media udah nggak terbatas, banyak banget media digital buat kamu untuk TO atau untuk belajar lah ya. Oke, semakin kamu banyak berlatih, semakin kamu punya peluang untuk bisa mengerjakan dengan baik. Oke, Habis sungai. oke, nomor 3, sebentar lagi berakhir. Yuk, ya, 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 ya. Nomor 2 dan terakhir di nomor 1. Oke, thank you banget kebersamaan kita pada kesempatan sore hari ini ya. Kali ini hanya bisa mendoakan yang terbaik semuanya buat kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan hal-hal yang terbaik ya, diliputi dengan hal-hal yang indah di kehidupan kalian ya, dan bisa diterima di prodi pilihan kalian dan impian kalian ya. Amin. Thank you. Aku akhiri dulu. Terima kasih, selamat sore. Kak boleh nomor 11. Oke, tanya 11 sampai 14. Oke. Aku akhiri dulu ya. Oke, aku akhiri dulu. Silakan kalau ada yang mau keluar silakan ya. Aku mau bantu Tania dulu untuk SS nomor 11 sampai nomor 14 ya. Aku akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial buat Tania dan mungkin yang lainnya yang 5 sampai 10. Oke nih, sampai nomor 5 dulu. 5. Oke, 5 dulu ya. 5 sampai 10 ya. 5. 1 2 3 4 5. Oke, boleh yang lainnya juga boleh keluar. Udah aku akhiri ya. 5, 6. Iya sama. Wow, keren. Ultraman Belial. Oke, Ultraman ya. Mudah-mudahan mental kamu benar-benar kuat Ultraman. Masya Allah ya. Oke, sama-sama. Oke, nomor 7 ini 7. Rainanda Mariska. Oke. Menara Mariska. Oke, nomor 7, nomor 8 sebentar ya tadi ya. Tadi udah minta nomor berapa? 11 ya, 11 ya. Kayak 8. Oke, udah. 9. 9. Oke. 10. Ya. 11. Oke. Nomor 2 Renanda Marisha sebentar ya. Oke, biar urut dulu ya. 11, 12. Oke. 12 kita tadi sampai nomor 16 ya. Oke, 12, 13. Oke. Kemudian 14 ya kan? 14. Oke, lanjut aku 15. 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian 16. Kita tadi sampai 16 ya. Oke, kemudian nomor 2 habis itu nanti aku akan akhir ya. Nomor 2. Mana coba nomor 2. Iya, ini dia. Oke, iya. Oke. Oke, bye. Thank you banget, aku akhiri ya. Terima kasih, sukses buat kalian semuanya. Aku akhiri kembali ya. Sama-sama Renanda Mariska ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.